Halo semuanya, balik lagi bersama channel Miltech Clips. Pada Februari 2022, sebuah kejutan mengguncang Eropa. Invasi skala penuh Rusia ke Ukraina. Selama berbulan-bulan, kita dibanjiri berita, sanksi, dan horor perang. Tapi, apa alasan sebenarnya di balik keputusan drastis Vladimir Putin ini? Apakah sesederhana masalah NATO, atau ada akar sejarah yang jauh lebih dalam? Kita akan bongkar 3 alasan utama yang sering disalahpahami. Tonton sampai habis untuk menguak motivasi tersembunyi Moskow. Alasan pertama dan yang paling emosional bagi Rusia adalah narasi sejarah dan identitas. Bagi Presiden Putin, Ukraina bukanlah sekadar negara tetangga. Ia berulang kali menyebut runtuhnya Uni Soviet pada 1991 sebagai bencana geopolitik terbesar abad ke-20. Bayangkan, sebuah negara yang dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah dan budaya Rusia, tiba-tiba berpisah. Putin melihat Ukraina modern sebagai negara buatan, warisan dari Uni Soviet, dan bukan entitas yang sah. Ketika Ukraina bergerak semakin dekat ke barat, itu dianggap Moskow sebagai pencurian sejarah dan pengaruh. Selain itu, ada kekhawatiran terhadap populasi berbahasa Rusia di Ukraina bagian timur. Rusia mengklaim mereka menjadi korban diskriminasi atau bahkan genosida, klaim yang dibantah keras oleh Ukraina dan dunia barat. Dan ini dijadikan salah satu justifikasi untuk melindungi mereka. Alasan kedua, yang paling sering disorot media, adalah isu keamanan dan ekspansi NATO. NATO, atau North Atlantic Treaty Organization, adalah aliansi militer yang dibentuk untuk melawan Uni Soviet. Setelah Soviet runtuh, NATO justru terus meluas ke timur, mencakup negara-negara bekas Pakta Warsawa, dan bahkan negara bekas Soviet. Rusia melihat ini sebagai ancaman eksistensial yang mendekat ke perbatasan mereka. Ukraina telah menyatakan ambisinya untuk bergabung dengan NATO sejak lama. Bagi Rusia, bergabungnya Ukraina berarti rudal NATO berpotensi ditempatkan hanya beberapa ratus kilometer dari Moskow. Ini adalah garis merah yang tidak bisa ditoleransi. Moskow berpendapat mereka hanya bereaksi terhadap ancaman Barat. Sebelum invasi, Rusia menuntut jaminan tertulis dari AS dan NATO bahwa Ukraina tidak akan pernah menjadi anggota. Tuntutan ini ditolak dan Rusia melihat pintu diplomatik tertutup. Alasan ketiga dan paling kontroversial adalah tujuan yang disampaikan langsung oleh Putin. Demilitarisasi dan denasifikasi Ukraina. Demilitarisasi jelas bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan militer Ukraina, memastikan negara itu tidak lagi menjadi ancaman yang didukung Barat, dan memaksa netralitas. Tapi, istilah denasifikasilah yang memicu kemarahan global. Klaim ini merujuk pada upaya Rusia untuk menggulingkan apa yang mereka sebut sebagai rezim neo-Nazi di Kiev. Klaim ini ditolak mentah-mentah oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang merupakan seorang Yahudi, dan oleh para pengamat internasional yang melihat klaim ini sebagai propaganda untuk menjustifikasi invasi. Sebenarnya, tujuan utama di sini adalah perubahan rezim. Rusia ingin mengganti kepemimpinan pro-Barat di Kiev dengan pemerintah yang pro-Moskow, demi memastikan Ukraina tetap berada dalam lingkup pengaruh mereka. Ini adalah perebutan kekuasaan dan pengaruh di halaman belakang Rusia. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa invasi ini adalah konflik dengan 3 lapisan. 1. Sejarah. Upaya Rusia untuk mendapatkan kembali pengaruh historis dan budaya yang hilang. 2. Keamanan. Reaksi keras terhadap ekspansi NATO yang dianggap mengepung. 3. Geopolitik. Niat menggulingkan rezim pro-Barat di Kiev dan merebut kembali wilayah. Perang ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan, krisis energi global, dan memecah tatanan dunia. Sanksi-sanksi Barat menunjukkan bahwa dunia tidak menerima agresi ini. Konflik Rusia-Ukraina bukan hanya tentang 2 negara, tetapi tentang siapa yang berhak menentukan masa depan Eropa. Bagaimana menurut kalian? Alasan mana yang paling kuat memicu keputusan Putin? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel kita, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan analisis mendalam tentang isu-isu global lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.